Pada kesempatan minggu lalu, saya ya sudah membahas mengenai perkembangan Komisi Negara, ya, yang salah satunya itu ya adalah Komisi Yudisial yang secara eksplisit ya, baik namanya itu sudah diuraikan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Lembaga ini secara umur memang sebagai lembaga yang lahir berbarengan dengan Mahkamah Konstitusi, ya, Komisi Yudisial, dan ia juga masuk di dalam bab kekuasaan kehakiman, meskipun sebenarnya secara fungsi dia tidak menjalankan peradilan, karena di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu yang dimaksud yang masuk di dalam lembaga kekuasaan kehakiman itu yang menjalankan peradilan. Nah, tapi karena KY itu tidak menjalankan keperadilan, maka dia bukan lembaga secara fungsional bukan lembaga utama, hanya sebagai lembaga auxiliary, penunjang ya di dalam kekuasaan kehakiman. Lalu apa sih sebenarnya kewenangan Komisi Yudisial itu sendiri? Nah, di dalam hari ini kita akan membahas terkait dengan itu, dinamika kewenangan, kedudukan, dan hubungan KY dengan lembaga negara lainnya. Namun sebelum itu kita harus memahami secara komprehensif mengenai latar belakang pembentukan Komisi Yudisial itu sendiri. Fenomena pembentukan KY itu sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan fenomena universal yang itu terjadi di beberapa negara. Nah, pertama, latar belakang pembentukan KY itu di berbagai negara itu setidaknya ada 5 hal yang mendasarinya. Pertama, karena ada lemahnya monitoring terhadap kekuasaan kehakiman. Karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja. Jadi, motivasi pertama dibentuknya KY sebagai lembaga Komisi Yudisial itu memang hanya sebagai lembaga monitor terhadap apa? Terhadap kekuasaan kehakiman. Selama ini di Indonesia itu juga ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman, tapi hanya pengawasan internal di internal lembaga negara tersebut. Nah, makanya di dalam perkembangan ketatanegaraan karena kekuasaan kehakiman itu menjalankan fungsi peradilan yang itu juga merupakan fungsi yang esensial di dalam kenegaraan, maka dinilai perlu ada pengawasan di dalam penyelenggaraannya. Namun apakah itu akan mengurangi independensi di dalam kekuasaan kehakiman? Tidak, ya. Hal yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengawasi terhadap perilaku hakim, bukan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Nah, kemudian motivasi yang kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, executive power, dengan Departemen Kehakiman. Nah, dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu, ya, kekuasaan kehakiman itu istilahnya masuk di dalam Departemen Kehakiman. Kalau sekarang itu kementerian. Nah, dia masuk di dalam kementerian, koordinasinya tuh dulu di dalam Kementerian Kehakiman, Departemen Kehakiman. Nah, pasca perubahan itu hubungannya kemudian ditata, yang kemudian kekuasaan hakiman itu menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, karena tidak adanya kontrol ya terhadap kekuasaan kehakiman ini, maka muncul kemudian ide untuk membentukkan suatu lembaga eksternal yang kemudian mempunyai tugas untuk mengawasi. Nah, itulah kemudian dibentuk Komisi Yudisial. Kemudian selain itu ada kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan teknis non hukum. Nah, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, dan pola rekrutmen hakim selama ini terlalu bias dengan masalah politik.
Selain alasan 4 ini, yang poin E ini menjadi latar belakang yang cukup kuat ya untuk dibentuk suatu lembaga eksternal yang kemudian untuk melakukan suatu pola rekrutmen terhadap hakim, khususnya hakim di mahkamah yang berada di bawah peradilan Mahkamah Agung. Jadi KY ini karena adanya pola rekrutmen hakim yang selama ini bias itu dalam arti banyak istilahnya unsur-unsur politis di dalamnya bias dan kemudian tidak transparan yang mengakibatkan kecurigaan, akhirnya perlu adanya lembaga eksternal yang kemudian menjadi sarana di dalam rekrutmen hakim agar perekrutan hakim itu menjadi transparan dan dihasilkan hakim-hakim yang dari hasil yang pemilihan yang objektif. Karena lembaga yang mengusulkan rekrutnya adalah lembaga politik ya, presiden dan parlemen. Ya. Jadi perekrutan hakim yang dijalankan selama ini hanya mengandalkan perekrutan yang berasal dari kedua lembaga, parlemen dan presiden. Yang itu dinilai cukup bias karena banyaknya tawar-menawar di situ ya. Akhirnya butuh nih suatu lembaga yang kemudian untuk mengawasi, menjadi sarana, menjadi wadah dalam menyaring calon-calon hakim yang kemudian bisa diajukan ke parlemen dan presiden untuk dinilai. Jadi semacam lembaga eksternal yang menjaring hakim-hakim, calon-calon hakim, kemudian dinilai secara objektif. Hasil dari penilaian KY ini kemudian diberikan kepada ke presiden atau DPR untuk dinilai apakah ini cocok atau tidak. Nah, jadi pola rekrutmen hakim selama ini terlalu bias itu yang kemudian menjadi penguat dalam pembentukan lembaga KY itu sendiri. Ya. Alasan-alasan ini itu merupakan alasan yang universal melihat pola rekrutmen hakim, kemudian kekuasaan kehakiman ini tidak ada yang mengawasi di dalam penyelenggaraan kekuasaan hakimannya ya. Jadi pengawasan yang dimaksud ini terhadap perilaku hakim, bukan terhadap kewenangan yang dimiliki. Kalau hakim itu kemudian menangani perkara, dia harus independen, tidak boleh ada mencampuri. Tapi di luar itu, di dalam konsep yang berkembang itu boleh diawasi. Maka perlu lembaga, semacam lembaga eksternal yang kemudian mengawasi hakim. Maka KY ini menjadi lembaga yang didaulat untuk menjadi pengawas di dalam dinamika kehakiman. Tidak hanya di Indonesia sendiri, bahkan di negara-negara yang lain. Nah, itu beberapa alasan yang mendasari penting kenapa dibutuhkan suatu lembaga yang disebut KY di dalam kekuasaan kehakiman. Yang sebenarnya ya secara fungsional dia tidak menjalankan konsep peradilan ya, karena dia hanya menjalankan konsep pengawasan. Di Indonesia lembaga komisial, lembaga KY merupakan produk reformasi yang dibentuk pada perubahan ketiga. Jadi pada tahun 2001 ini KY kemudian dibentuk di dalam Undang Dasar itu kemudian dibunyikan adanya pembentukan komisi yudisial. Itu menjadi dasar yuridis di dalam pembentukan komisi yudisial itu sendiri. Ya. Lebih lanjut menurut Jimli ya, pembentukan KY itu maksudnya itu untuk di dalam struktur kekuasaan kehakiman ya, menurut Jimli dibentuknya lembaga komisi yudisial ini agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian, kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Nah, tadi pada pola rekrutmen itu KY itu menjalankan konsep keterbukaan publik. Bahkan ketika para calon hakim yang mendaftar untuk menjadi hakim agung itu dapat dinilai oleh publik untuk memberikan masukan. Jika calon A misalnya itu terdapat pernah melakukan suatu tindakan tertentu yang kemudian tidak bisa dilacak melalui
kepanitiaan di dalam pola rekrutmen ini, maka semua yang kemudian mengetahui ini bisa melaporkan hal itu. Itu yang dimaksud dengan transparansi, agar tidak terjadi bias di dalam pemilihan. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Jimli, bahwa agar masyarakat secara luas itu bisa terlibat di dalam perekrutan hakim, khususnya hakim agung ya. Perubahan dibentuk pada perubahan ketiga ya Undang-Undang Dasar tahun 2001. Berangkat dari maksud pembentukan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24B dengan rumusan. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar dibunyikan di dalam pasal 24B, KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi salah satu ciri yang kemudian menjadi lembaga independen kemarin itu adalah adanya pola perekrutan yang berjangka gitu, yang dipimpin oleh tidak hanya satu orang ya, yang disebut sebagai independent agencies ya. Di dalam lembaga komisi yudisial itu kan harus pimpinannya itu bersifat kolektif kolegial. Nah, dan dia paling sedikit 3, tidak bisa 1 orang, 3, 5, atau 7. Susunan dan kedudukan kewenangan KY diatur dengan undang-undang. Nah, yang kemudian menjadi pengaturan lebih lanjut di dalam KY ini adalah undang-undang diatur juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. KY bersifat mandiri, berwenang mengusung. Nah, ini kewenangannya ya. KY bersifat mandiri artinya itu adalah lembaga yang independen yang dibentuk untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, nih. Jadi frasa pasal 24B ayat 1 ini mengandung kewenangan Komisi Yudisial. Pertama yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluarga hakim. Jadi kewenangan utama di dalam KY ini sebenarnya sebagai lembaga yang merekrut, sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen terhadap pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan. Nah, fungsi pengawasan KY terhadap hakim itu diatur di dalam ini dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Pengawasan di sini adalah untuk mengawasi perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, jadi kewenangan utama pengangkatan hakim agung dan kewenangan yang kedua itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Nah, perkataan hakim di dalam Undang-Undang Dasar di sini sebenarnya kalau hanya melihat konteks perkataan hakim saja itu ya seluruh hakim, tidak hanya hakim agung kalau di dalam kewenangan menjaga kehormatan ya. Tapi kalau pengangkatan atau merekrutmen hanya ditujukan terhadap hakim agung saja. Sedangkan untuk pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat itu ditujukan kepada semua hakim, yang itu di dalam klausula hakim, perilaku hakim. Namun dalam perkembangannya ini mengalami pergeseran makna, tepatnya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti kita bahas di dalam slide selanjutnya. Ya, jadi kewenangannya yang kemudian menjadi kewenangan utama itu disebutkan dalam pasal 24B ayat 1 ya, bahwa KY itu kewenangannya mengangkat hakim agung, melakukan rekrutmen di dalam pengangkatan hakim agung, dan kemudian kewenangan lain untuk menjaga kehormatan. Nah, inilah fungsi pengawasan tadi. Rumusan KY di dalam pasal 24B
ayat 1 mengandung arti bahwa tugas pertama KY ya, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan tugas keduanya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dengan hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu KY bertugas menjaga dalam arti prevent, mencegah ya, dan menegakkan korektif dan represif kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer, termasuk hakim konstitusi. Jadi kalau dalam hal pengangkatan itu hanya ditujukan terhadap hakim agung saja. Tapi terhadap pencegahan, terhadap pengawasan perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran hakim itu meliputi semua hakim. Nah, di sini maknanya itu ada dua penafsiran, yaitu menjaga dalam rangka preventif dan menegakkan represif. Tapi di dalam rangka penegakan ini memang KY itu tidak dikasih kewenangan untuk mengadili, melainkan hanya memberikan rekomendasi terhadap hakim tertentu yang misalnya dinilai keluhuran, martabatnya itu dinilai buruk, gitu, hanya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, khususnya kepada Ketua Mahkamah Agung. Misalnya hakim A di pengadilan ini telah melakukan tindakan yang tidak menurut norma, tidak sesuai, jadi tidak diberikan kewenangan pemberhentian, hanya sifatnya rekomendasi. Makanya dia tidak menjalankan peradilan di situ. Dan itu yang menjadi salah satu kelemahan juga. KY hanya bisa mengusulkan saja. Keputusan akhirnya tetap kepada di lembaga utamanya, karena secara fungsional desain awal KY itu bukan sebagai lembaga utama, tapi lembaga penunjang saja yang sudah kita bahas pada pembahasan komisi. Kewenangan utamanya berada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan KY ini memegang memegang kewenangan penunjang, yaitu pengawasan saja di dalam mengawasi perilaku hakim itu sendiri. Nah, jadi kembali tadi kepada pengertian hakim di dalam yang diatur di dalam pasal 24B, itu sebenarnya perkataan yang pertama itu hanya ditujukan terhadap hakim agung di dalam pengangkatan hakim, tapi di dalam kewenangan lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran hakim itu meliputi semua hakim, baik itu hakim di bawah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, maupun hakim konstitusi. Nah, itu konsep yang dibaca secara harfiah. Nah, akan tetapi, ya, di dalam perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar, ya, oleh siapa? Badan Pekerja MPR yang bekerja pada waktu itu, ya, pada saat terjadinya amandemen. Dilacak dalam perdebatan dalam sidang Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan rumusan asli ketentuan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar, atau bisa dikatakan the original intent, ya, kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim di situ dikaitkan dengan pengertian hakim agung, bukan hakim dalam arti luas. Jadi kalau dilihat perdebatan di dalam pembentukan pasal di dalam pasal 24 itu, hanya yang dimaksudkan di sini hanya hakim agung saja. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar, ya. Kemudian menjadi dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa MK itu tidak termasuk hakim yang diawasi. Menariknya di sini. Ya. Jadi
dapat dilihat di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar yang itu merupakan rekaman perdebatan di dalam perubahan dasar tahun 2001 ya, perubahan ketiga itu. Para pembentuk Undang-Undang Dasar pada waktu itu yang dimaksudkan di dalam frasa kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, perkataan hakim di sini hanya dikaitkan dengan hakim agung, bukan hakim dalam arti luas. Karena itu ya sebetulnya yang dimaksudkan adalah bahwa KY itu mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi pelaksanaan tugas hakim agung itu dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim agung. Namun teks pasal 24B ayat 1 itu sangat tegas, yaitu di satu pihak ada peran hakim agung dan pihak lain ada perkataan hakim saja. Dan rumusan ini kemudian diperkuat oleh Jimli As-Siddiqi ya, di dalam buku lembaga negaranya itu, bahwa memang meskipun di dalam perdebatan BPMPR, Badan Pekerja MPR itu kemudian hanya mengalamatkan hakim itu hanya hakim agung saja, tapi kalau kita melihat rumusan pasal 24B itu mempunyai arti yang lebih luas dari apa yang diperdebatkan dalam BPMPR, dari apa yang setuju. Karena jelas sekali di situ ya. Tadi di dalam rumusan pasal 24B ini ayat 1 bisa dilihat kembali. KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Oke, ini kewenangan pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dan kewenangan lain yang hanya dibunyikan dengan perkataan hakim. Seharusnya pada frase yang ini harusnya sesuai dengan ini. Kalau misalnya tujuannya untuk mengawasi hakim agung saja. Tetapi tidak, hanya dirumuskan dengan kata hakim. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa hakim dalam frasa yang kedua ini, ya, frasa ini, kewenangan lain dalam rangka menegakkan kehormatan serta perilaku hakim ini bisa diartikan semua hakim, tidak hanya hakim agung. Nah, inilah yang menjadi dasar Jimli As-Siddiqi mengatakan bahwa di dalam pengawasan KY itu tidak hanya hakim agung saja, melainkan semua hakim. Ya. Berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat 4 1945 ya, Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, ini yang kemudian undang-undang ini menjadi undang-undang turunan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, di pasal 24B ayat 4 dikatakan susunan kedudukan dan kewenangan KY diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang ya, Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar ya tadi yang diatur di dalam pasal 24B ayat 1 kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. KY mempunyai wewenang pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Nah, pertama memang sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat 1, kewenangan KY adalah pengangkatan hakim agung, mengusulkan kepada DPR untuk kemudian dinilai hasilnya dan kemudian menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, di dalam Undang-Undang KY sendiri pun tidak disebutkan di sini bahwa yang dimaksud untuk ditegakkan kehormatan keluhurannya itu tidak hanya hakim agung saja, tetapi dengan perkataan hakim. Lagi-lagi ini menguatkan bahwa di sini sebenarnya bukan hanya hakim agung saja, sesuai dengan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi di dalam perkembangan. Karena kalau kita kaji lagi di dalam naskah komprehensif yang menulis histori dalam perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya dikatakan hakim agung di situ.
Tetapi kenapa tidak kemudian dengan perkataan Hakim Agung juga di dalam pasal 24B itu? Nah, ini kan hanya ditulis dengan kata hakim saja. Nah, di sini kemudian nanti di dalam ending perdebatan ini, bukan ending, pernah di-JR-kan ya Undang-Undang KY ini di Mahkamah Konstitusi, yang putusannya juga menarik perhatian publik pada saat itu, yang perlu kita kaji juga nanti di sini. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A itu, KY mempunyai tugas. Pertama, melakukan pendaftaran calon hakim. Nih, tadi kewenangan yang pertama ya. Ya. Kewenangan pertama itu adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR sehingga dijabarkan lebih lanjut melalui kewenangannya, maka tugasnya yaitu pertama melakukan pendaftaran calon hakim, menjaring semua pihak, yang kemudian untuk menentukan persyaratan calon-calon hakim agung. Semua pihak itu bisa mendaftarkan sebagai calon hakim agung manakala ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR. Nah, jadi kita beralih sedikit terhadap kewenangan DPR ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelum UTS itu, bahwa setelah perubahan itu DPR itu mempunyai kewenangan yang cukup banyak. Ya. Yang salah satu kemudian kewenangan yang bisa menyentuh ke semua lembaga itu, bahwa DPR itu bisa melakukan fit and proper test. Nah, ini konsekuensinya nih. Hakim Agung yang sudah diseleksi oleh KYT diajukan ke KYT untuk dilakukan namanya fit and proper test. Semacam ditanyai, diwawancarai gitu ya. Jadi pengangkatan Hakim Agung itu meskipun dia melalui suatu panitia ad hoc yang dibentuk KY ya, melalui KY gitu ya, Komisi Yudisial, lembaga ekstra ya di luar KY, tapi KY tidak sampai memberikan nama yang fix untuk bisa, tapi merekomendasikan nama-nama calon yang menurut KY itu dinilai berhak, kemudian diajukan nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dinamakan fit and proper test. Ya. Nah, itu kewenangan yang pertama tadi, melakukan pengangkatan ya, Hakim Agung kepada DPR. Nah, kita kembali selanjutnya berkenaan dengan kewenangan yang kedua ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ini juga mempertegas pengertian hakim yang dimasukkan dalam pasal 24B ayat 1. Nah, di dalam Undang-Undang KY ini memberikan definisi itu terhadap hakim. Apa sih yang dimaksud hakim di dalam pasal 1 angka 5? Yang dimaksud dengan hakim itu adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagai masa dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sini jelas berarti di dalam kewenangan yang kedua menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di sini adalah semua hakim, termasuk di dalamnya hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Agung serta peradilan di bawah Mahkamah. Nah, di sini yang kemudian menimbulkan memantik perdebatan, memantik pemikiran lagi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hakim di dalam menegakkan perilaku hakim ini yang menjadi kewenangan KY untuk mengawasi itu hanya Hakim Agung saja. Ternyata Undang-Undang KY pun yang dibahas oleh DPR dan Presiden itu memberikan penjelasan
bahwa yang dimaksud di sini tidak hanya hakim Mahkamah Agung di dalam pengawasannya. KY melakukan pengawasan dalam rangka penegakan perilaku hakim meliputi semua hakim, baik hakim Mahkamah Agung, hakim di pengadilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, serta hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, lebih lanjut di pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 ini, Undang-Undang tentang KY, dijelaskan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ya, huruf B, KY bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tadi. Jadi ujung di dalam pengawasan oleh hakim itu bersifat usulan, rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang dinilai oleh KY itu melanggar kode etik ya, lebih tepat, atau perilakunya, martabat keluhurannya itu kemudian tercoreng oleh perilaku. Dan frasa pada pasal 21 ini jelas, pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi, artinya KY ini pengawasannya meliputi semua hakim di situ. Nah, meskipun tadi di dalam original intent itu kemudian hanya dipunyakan Mahkamah Agung, tetapi di dalam undang-undang yang mengatur khusus tentang KY tidak dibunyikan khusus Mahkamah Agung di dalam pengawasannya, tapi meliputi semua kekuasaan kehakiman. Dan disinilah yang kemudian memantik KY di undang-undang KY ini kemudian untuk di-JR-kan ya, di judicial review. Nanti kita baca dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai lembaga KY itu dipertegas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Nah, sesuai dengan ciri lembaga komisi independen, ya, independent commission regency kemarin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini termasuk lembaga independen. Dia tidak di bawah pemerintah, ya. Tetapi dia sebagai lembaga yang dalam pelaksanaan kewenangannya itu sebagai lembaga independen. Lalu bagaimana tadi terhadap kedudukan KY ya, dalam struktur kelembagaan negaraan? Di sini ada dua pandangan. Ya. Ada dua pandangan dari dua ahli yang pernah secara spesifik meneliti terhadap kelembagaan KY. Ya. Pertama, menurut Ahsin Tohari, kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk dalam lembaga negara setingkat dengan presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen, yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri, state auxiliary institution. Nah, pendapat Ahsin Tohari ini menarik ya. Dia menyamakan lembaga komisi yudisial itu setara dengan lembaga presiden, bukan hanya sebagai lembaga auxiliary. Alasannya ini, KY berbeda dengan KPU, Komnas HAM, KPI, dan komisi-komisi lainnya karena dua alasan. Pertama, kewenangan KY diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24B,
dan KY secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Karena pengaturannya ada dalam bab 9 kekuasaan kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi legitimasinya itu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu menjadi, menurut Ahsan Tohari itu menjadi penguat bahwa KY itu tidak hanya sebagai lembaga pemerintah yang bersifat khusus atau state auxiliary institution, lembaga penunjang lah, kalau yang kita kenal kemarin. Tapi dia setara dengan DPR, dengan presiden. Nah, ini lagi karena pandangan ini hanya dilihat secara struktural menurut saya ini, ya. Hanya dilihat secara struktural memang. Kalau kita mengacu pada pandangan Jimli kemarin bahwa lembaga negara itu kan dibagi secara struktural dan secara fungsional. Memang iya, secara struktural lembaga KY ini setara ya dengan Presiden, MK dan Mahkamah Agung. Karena dia secara struktural mempunyai kekuatan yang sama dengan mereka, diatur di dalam Undang-Undang Dasar, baik namanya disebutkan secara jelas, juga kewenangannya disebutkan di situ. Ya. Jadi karena ini menjadi dasar menurut Tohari bahwa untuk mengatakan KY itu sebagai lembaga yang bukan hanya lembaga IRCS kemarin, Independent Regency Commission itu ya, tapi juga sebagai lembaga yang setara, sebagai lembaga utama, begitu kira-kira. Karena pengaturannya di dalam Undang-Undang Dasar, baik namanya maupun kewenangannya itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar itu. Nah, ini menurut Ahsan Tohari. Tapi menurut Jimli As-Siddiqi ya, oke, secara struktural, ya, menurut Jimli, KY itu ya setara dengan MA dan MK. Akan tetapi secara fungsional dia hanya bersifat penunjang secara fungsi. Karena pemegang fungsi utamanya itu ya MK dan Mahkamah Agung yang mempunyai fungsi peradilan. Sedangkan KY kan tidak mempunyai fungsi peradilan. Hanya dia kewenangannya itu melakukan perekrutan terhadap hakim agung dan pengawasan terhadap hakim ya, untuk menegakkan keluhuran serta martabat perilaku hakim itu sendiri. Lebih lanjut, Jimli mengatakan bahwa meskipun Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. KY bukanlah lembaga penegak norma atau code of law, melainkan lembaga penegak norma etik, code of ethic. Nah, jadi tadi bahwa latar belakang dibentuknya KY kan salah satunya perlu ada pengawasan terhadap etik hakim itu ya. Dia bukan penegak norma hukum tapi penegak etik, dan keduanya ini memang dibutuhkan. KY hanya sebagai pengawas terhadap perilaku, sedangkan fungsi utamanya penegakan hukum itu berada di lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran, martabat, dan beliau hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman yang secara institusional. Nah, jadi di sini yang menurut saya yang lebih rasional ya oleh Profesor Jimli Siddiqi ini. Jadi ada lembaga code of law ya, penegakan hukum yang itu menjalankan fungsi peradilan ya, secara fungsi sebagai fungsi utama lembaga yudikatif itu. Sedangkan ada code of ethic, penegakan norma etik. Nah, KY inilah yang masuk di dalam code of ethic, mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim itu sendiri. Jadi di sini memang meskipun KY ini adalah suatu lembaga yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar gitu ya. Ya kalau kita melihat teori struktural oleh Jimli Siddiqi, dia memiliki kedudukan yang kuat, tapi
KY itu sering kali mendapatkan masalah ya. Masalah saya berkaitan dengan kedudukannya, dan kedudukan itu berkaitan dengan kewenangannya tadi. Maka di dalam perjalanannya KY ini juga tidak berjalan mulus begitu ya, sesuai dengan harapan dalam pembentukan undang, tapi sering kali juga mendapatkan resistensi. Bahkan di dalam apa istilahnya, rumah kekuasaan kehakiman itu ya, KY itu juga sering kali mendapatkan penolakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena pandangan mereka itu ya memandang KY itu bukan lembaga setingkat mereka. Masih berpikirnya masih sesuai dengan pemikiran Jimli tadi, bahwa dia hanya sebagai lembaga penunjang. Jadi dalam perjalanannya tidak semulus yang kemudian tujuan awalnya. Ternyata juga banyak mendapatkan resistensi, penolakan. Sepak terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Ya. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan terhadap Komisi Yudisial. Nah, tadi karena KY itu meskipun melakukan didaulat sebagai lembaga yang berwenang, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, tapi lagi-lagi ujung di dalam pengawasan ini hanya bersifat rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan. Yang rekomendasi itu biasanya bisa dipakai atau tidak. Nah, itu menjadi permasalahan juga. Akhirnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh KY ini ya tidak sedikit yang kemudian hanya diabaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Misalnya untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim-hakim. Tapi kalau pimpinannya itu memandang tidak perlu, ya sudah. Terhadap pengawasan hakim KY ini tidak dilanjutkan. Nah, disinilah yang kemudian apa istilahnya dalam pandangan saya itu ya timbul ego sektoral, ego masing kelembagaan itu yang kemudian masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan, ego sektoral tadi. Puncak dari itu semua, mayoritas hakim agung ya, mengajukan permohonan hak menguji material pasal-pasal tentang hakim agung dan juga hakim konstitusi serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan KY kepada hakim. Nah, ini menariknya. Artinya di sini malah hakim agung sendiri yang menguji undang-undang KY itu. Jadi kehadiran KY itu seolah-olah menjadi benalu gitu, di dalam lembaga kekuasaan hakim. Padahal fungsinya itu luar biasa harusnya. Kalau tadi ego sektoral tadi tidak terlalu tinggi terhadap keberadaan KY, ya tidak berjalan demikian. Tapi karena tingginya ego sektoral, masing-masing kelembagaan itu yang merasa tidak memandang KY sebagai lembaga yang setara, yang kemudian itu tidak perlu pengawasan, ya tadi endingnya malah hakim agung sendiri yang kemudian mengajukan judicial review. Tentunya terhadap kewenangan yang dimiliki KY. Sumber pokok yang menjadi keberatan ke-31 hakim yang mengajukan judicial review itu adalah menyangkut kata makna hakim, ya, yang tadi kita bahas, terhadap kewenangan yang kedua. Mana hakim atau frasa mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta privilege hakim itu, kata hakim di sini yang terdapat di dalam pasal 24B ayat 1. Jadi MK ini disuruh memberikan makna yang sebenarnya terhadap makna hakim itu sendiri. Ke-31 hakim ini sebenarnya pengen makna hakim ini tidak menyangkut hakim agung, karena dia tidak mau diawasi perilakunya oleh hakim. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan hakim MK di sini malah MK itu menumpang apa istilahnya dalam putusannya sendiri itu memaknai bahwa yang dimaksud hakim itu
tidak melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim MK tidak termasuk objek yang dapat diawasi oleh KY, karena pengadaan hakim yang dapat diawasi oleh KY tidak menyangkut hakim MK malah. Di sini MK menumpang ini istilahnya apa istilahnya berlindung di balik putusannya sendiri. Dia yang harusnya memberikan penilaian objektif terhadap pengertian hakim ini malah berlindung di balik putusannya. Sehingga melalui putusan ini MK ingin mempertegas bahwa yang dimaksud hakim di situ hanya hakim Mahkamah Agung dan di bawah peradilan Mahkamah Agung, tidak meliputi hakim MK. Lebih lanjut dibaca dalam pertimbangan hukumnya ya, putusan tahun 2006 ini. Putusan MK nomor 005 pengujian undang-undang tahun 2006. Secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan original intent, perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar, ketentuan mengenai KY dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar. Bukti risalah rapat panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota panitia ad hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam pasal 24B memang tidak pernah dimaksudkan untuk menyangkut pengadaan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24Y. Jadi MK berlindung di bawah original intent yang tadi disampaikan. Pembentukan Undang-Undang Dasar. Nih. Di sini dia berlindungnya dalam dan kemudian mengundang tuh aktor-aktor yang kemudian ikut di dalam pembahasan perumusan Komisi Yudisial pada tahun 2001 di dalam sidang MPR itu diundang. Secara otomatis mereka mengatakan bahwa yang dimaksud di sini memang bukan hakim Mahkamah Konstitusi, adalah hakim agung tadi, yang sempit sekali maknanya. Bahkan di dalam perkataan hakim di sini ya cuma hakim agung, bukan hakim di bawahnya. Dia berlindung di balik original intent atau di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar. Di dalam putusan nomor 005 tahun 2006 itu. Di sini alasannya MK itu bahwa original intent atau alasan dasar utama waktu dibentuknya KY itu, waktu dirumuskannya Komisi Yudisial ini sebenarnya tidak maksud untuk mengawasi termasuk hakim MK, tapi hanya hakim agung. Sehingga ini menjadi apa istilahnya? Pasca diputuskannya MK ini terhadap undang-undang KY itu, KY tidak berwenang untuk mengawasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. MK memberikan penegasan bahwa KY itu kewenangannya mengangkat calon hakim agung dan mengawasi perilaku hakim Dewan Hakim Agung dan hakim agung itu sendiri. KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai supporting organ yang secara tegas tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis justisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, jadi yang diawasi itu hanya perilakunya saja, tidak masuk di dalam teknis justisial. Teknis justisial itu maksudnya teknis dalam persidangan itu, karena memang di dalam kekuasaan kehakiman itu harus bebas dan mandiri, tapi terhadap etik itu bisa diawasi. Nah, kira-kira begitu. Jadi melalui putusan MK sendiri itu bisa jadi dia melindungi di balik pengujian undang-undang yang diajukan oleh Hakim Agung itu tadi, bahwa MK bukan bagian dari hakim yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang KY itu sendiri. Kira-kira begitu. Implikasinya ya sampai sekarang MK bukan tidak diawas, tidak berhak
AKY tidak berhak mengawasi hakim MK di dalam penegakan keluhuran tadi. Hanya berhak mengawasi perilaku di bawah hakim-hakim di bawah Hakim Agung itu. Nah, ini terhadap dinamika perkembangan Komisi Yudisial yang sampai sekarang pun tidak kalah menariknya karena adanya tadi ego sektoral tadi, ego kelembagaan. Yang paling menonjol adalah ya tadi rekomendasi dari hasil KY yang harusnya menjadi rekomendasi untuk menilai perilaku itu ya meskipun ada yang diterima tapi tidak jarang juga ditolak oleh pimpinan karena KY sendiri tidak bisa mempunyai fungsi untuk menegakkan persidangan, tidak. Dia hanya merekomendasikan. Yang keputusan akhirnya itu juga di tangan pimpinan Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, itulah dinamika perkembangan Komisi Yudisial di Indonesia ya dari awal pembentukannya, latar belakang pembentukannya sampai resistensi terhadap KY itu sendiri. Oke, ini materi hari ini. Silahkan kalau ada